Setelah selesai pemilu, Anies Baswedan tidak diperlukan lagi. Suruh dia jawab sendiri. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di channel Politik Dangi. Teman-teman, kali ini kita akan melihat ya bagaimana Fahri Hamzah ini kerap kali mengkritik Anies Baswedan ya. Langsung saja Anies Baswedan skak teman-teman. Namun sebelumnya silakan nonton video ini sampai habis, jangan lupa tekan tombol subscribe. Baiklah teman-teman, kita langsung saja melihat videonya ya. Ini teman-teman. Jadi jangan tergoda. Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari Presiden Republik Indonesia, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana program pusat, agenda pusat. Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Inilah yang saya bilang sebagai rindu. Jadi Bung Anies Baswedan itu juga perlu refleksi, perlu introspeksi. Karena sistem tiket yang ada sekarang ini itu menyebabkan popularitas itu sebenarnya jadi nggak ada gunanya. Karena pada dasarnya itu tiket itulah yang menentukan, dan sumber tiket ini kan tidak mempertimbangkan popularitas pada akhirnya gitu. Ada waktunya dipertimbangkan, ada waktunya tidak dipertimbangkan. Kalau dugaan saya dalam kerangka DKI popularitas tidak akan dipertimbangkan. Akhirnya ya itu tadi, ternyata populer juga tidak ada gunanya gitu. Nah ini yang dari dulu saya bilang, sistem seperti ini mesti ditata dengan baik ke depan itu. Sebenarnya dasar dari pencalonan orang itu apa sih? Popularitas atau kaderisasi? Kalau saya mengusulkan ke depan itu, pencalonan itu dikaitkan dengan kaderisasi. Jadi bukan dengan popularitas. Sekarang kan menjadi ambigu. Anies Baswedan itu calon kader siapa? Kader partai mana? Akhirnya orang lari ke partainya. Yang dibilang kader internal, kader inti, kader utama segala macam itu kan mengalahkan popularitas. Bang, berarti sekaligus membantah ya bahwasannya ada narasi-narasi penjagalan di pilkada. Enggak ada. Ini soal pragmatisme di dalam pemilihan tiket aja. Dulu orang mungkin ada perlu popularitas. Saya mengatakan, saya tuduh partai-partai yang mengambil Anies Baswedan dulu itu dalam rangka bertahan supaya partainya nggak hilang. Dia ambil itu limpahan suara kanan untuk partai mereka. Sekarang setelah selesai pemilu, Anies Baswedan tidak diperlukan lagi. Kan begitu mereka itu kan berpikirnya. Nggak ada kepentingannya lagi untuk Anies Baswedan. Nah ini introspeksi lah bareng-bareng. Kalau kita mah udah tahu dari awal akan begini. Gitu loh. Ya, mudah-mudahan pada tobat deh. Suruh dia jawab sendiri. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Sudah mulai menggunakan standar-standar yang merupakan standar kota global dunia. Salah satu cirinya misalnya adalah terbangunnya transportasi umum massal yang menjangkau berbagai wilayah. Saat ini sudah jangkauannya 82% wilayah Jakarta. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa mencapai di atas 90%. Jadi ketika kita berbicara tentang kemajuan menuju kota global adalah beberapa aspek. Satu, pembangunan fisik yang kita lihat dari mulai pembangunan putar fisik tapal kuda, JPO, integrasi CSW, kemudian sistem Jaklingko, itu adalah contoh-contoh fisik, atau Jakarta International Stadium, trotoar itu fisik. Yang kedua adalah membangun sistem. Jaki adalah capaian non-fisik yang sangat besar. Super apps yang di dalamnya ada banyak layanan publik, dari mulai aduan yang bisa di-tracking prosesnya oleh warga, sampai dengan kebutuhan untuk melakukan vaksinasi bagi warga ber-KTP DKI, bahkan yang bukan ber-KTP DKI. Baiklah teman-teman ya, terima kasih ya
kalau kita lihat dari cuplikannya teman-teman ya, Fahri Hamzah ini akhir-akhir ini kerap kali teman-teman ya menyinggung, menyindir, bahkan mengkritik Anies ya teman-teman. Sampai ia bilang agar Anies Baswedan ini sadar diri teman-teman. Ini luar biasa sekali teman-teman ya. Kalau kita lihat Fahri Hamzah ini ya, di awal-awal dulu teman-teman, dia ini mendukung Anies Baswedan pada saat Pilkada Jakarta ya. Jadi beliau ini dulu adalah kadernya PKS teman-teman. Beliau ini juga anggota DPR waktu itu ya. Kemudian pecah kongsi dengan PKS, kemudian menjadi membangun Partai Gelora teman-teman ya. Namun partainya tidak lolos di parlemen threshold ya. Jadi tidak masuk di DPR teman-teman ya. Dan ketika Fahri Hamzah ini tidak menjabat apa-apa sekarang, jadi beliau ini sekarang di Pilpres kemarin itu mendukung Prabowo Subianto teman-teman. Jadi dengan partainya dia mendukung Pak Prabowo ya. Dan yang membuat saya itu tercengang adalah dia kerap kali mengkritik Anies Baswedan ya teman-teman. Kalau kita lihat ini di kontestasi Pilkada Jakarta saat ini, Fahri Hamzah ini juga mendukung Ridwan Kamil dan Suswono ya. Terakhir di kata sambutan Fahri Hamzah ini mengatakan bahwa gubernur sebelumnya itu tidak beres ya, memperbaiki bagaimana tata kelola pemerintahan, kemudian banjir, kemudian transportasi yang macet ya. Itu yang dikritik oleh Fahri Hamzah teman-teman. Ya, sangat-sangat tidak masuk akal teman-teman ya. Di sisi lain, bagaimana Anies Baswedan terus bekerja keras ya. Bahkan di pencalonan Pilkada Jakarta kemarin juga, ketika Anies Baswedan gagal ya dicalonkan oleh partai yang mendukungnya sejak awal, Fahri Hamzah pun angkat bicara ya. Fahri Hamzah mengatakan elektabilitas saat ini tidak perlu lagi. Wow, ini luar biasa teman-teman. Bahkan Anies Baswedan tidak laku lagi. Jadi ini luar biasa penjilatnya teman-teman. Bagaimana dia dulu mengkritik Pak Jokowi ya, mengkritik keras pemerintahan Pak Jokowi. Saat ini pun hormat sekali dengan Pak Jokowi teman-teman. Bagaimana sekarang dia ini bergabung di kubu Kim ya, dan mengkritik habis Anies Baswedan. Ternyata Pak Anies Baswedan ini santai ya. Pak Anies Baswedan ini orangnya kalem, tidak mau marah, selalu tersenyum teman-teman. Bahkan Anies Baswedan ini cuek saja dengan apa yang dikatakan Fahri Hamzah teman-teman. Pak Anies Baswedan seperti yang dia bilang ya, selalu bahwa lihat aja rekam jejaknya, lihat aja pekerjaan saya, prestasi saya di Jakarta. Itu biar itu yang berbicara ya. Tidak perlu saya mengatakan, lihat saja. Ya, seperti itulah politik teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Kita akan diskusi di kolom komentar teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.